Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan subuh untuk Anda yang menonton video ini ataupun hanya mendengar video ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode dan parameter pada pemrograman Java. Apa itu metode? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sering menggunakan metode, yaitu pada sintaks shout atau system out print. Nah, jadi metode yang sering kita gunakan yaitu print buka kurung tutup kurung ini. Kemudian pengertian metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah atau di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuannya yaitu untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Jika Anda pernah mendengar istilah prosedur dan fungsi atau mungkin juga function, pada dasarnya sama. Namun dalam Java, kita akan menyebutnya sebagai metode. Metode merupakan sebuah fungsi atau function yang berisi algoritma untuk melakukan tugas tertentu. Metode juga berada di dalam blok kelas yang dapat dipanggil di dalam kelas yang sama ataupun di kelas berbeda sesuai aksesnya. Ada dua jenis metode, yaitu metode void dan metode return. Metode yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai. Jadi metode yang mengembalikan nilai akan menghasilkan nilai ketika metode ini dipanggil. Untuk mengembalikan nilai harus atau diwajibkan menggunakan keyword return. Kemudian tipe data metode yang dikembalikan harus sama dengan tipe data nilai yang dikembalikan. Berikut merupakan contoh metode yang mengembalikan nilai. Yang dimaksud mengembalikan nilai ini merupakan adanya nilai yang dihasilkan dari sebuah perintah yang dikerjakan oleh sebuah metode. Syarat membuat metode yang mengembalikan nilai adalah yang pertama, adanya tipe data metode. Yang kedua, adanya parameter. Yang ketiga, adanya keyword return. Dan tipe data nilai kembalian sesuai dengan tipe data metode. Seperti contoh, sebuah metode perkalian dengan tipe data integer memiliki parameter integer p dan integer l dan mengembalikan nilai ke variabel hasil dengan melakukan operasi perkalian p kali l. Metode juga dapat di-overloadingkan, yang berarti nama metodenya boleh sama, tetapi parameter atau tipe data yang berbeda, seperti contoh berikut ini. Metode yang tidak mengembalikan nilai. Metode yang tidak mengembalikan nilai biasanya hanya berisi deklarasi atau penampilan tugas yang tidak mengembalikan nilai. Tidak ada tipe data metode sehingga harus dideklarasikan dengan keyword void. Void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Biasanya tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikannya, kita harus menambahkan kata kunci void. Agar metode tersebut dapat berjalan, kita perlu memanggilnya pada metode main. Kita harus membuat objek dari kelas yang kita gunakan terlebih dahulu, lalu panggil pada metode main. Berikut contoh metode yang tidak mengembalikan nilai. Sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai biasanya hanya berisikan deklarasi atau penampilan tugas yang tidak mengembalikan nilai. Syarat membuat metode yang tidak mengembalikan nilai adalah yang pertama, adanya keyword void. Yang kedua, tidak ada tipe data metode. Yang ketiga, tidak ada keyword return, seperti contoh berikut ini. Berikut cara memanggil dan menjalankan metode di dalam Java. Jika kita ingin memberikan nilai ke metode yang mengembalikan nilai, maka deklarasikan variabelnya terlebih dahulu dan berikan nilai pada variabel tersebut. Namun, ini tidak wajib. Kita dapat langsung mengisi nilai pada metodenya jika diinginkan. Lalu buat variabel objek baru dari kelas yang terkait pada metode. Pada variabel objek, gunakan titik untuk memilih metode. Lalu isi nilai pada parameter metode yang mengembalikan nilai. Metode yang tidak mengembalikan nilai tidak perlu mengisi parameter.
Berikut hasil dari program yang telah dibuat. Oke, demikian presentasi dan penjelasan dari kami mengenai metode pada Java. Jadi, pada intinya metode adalah sarana bagi programmer untuk memodularisasi, artinya membreak atau memecah program kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga nantinya dapat digunakan berulang-ulang daripada menulis beberapa baris kode yang sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan hashtag di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.